rupiah memasuki hari kedua perdagangan di tahun 2019, kita langsung ke Menara Kompas. Sudah ada jurnalis Kompas TV, My Sister Tarigan. My Sister, ini kemarin IHSG ditutup memerah seperti tahun-tahun kemarin, di hari pertama selalu memerah penutupannya. Bagaimana pagi ini? Ya, benar sekali, pas sekali sudah juga saudara. Memang setiap hari pertama perdagangan selalu merah, ditutup 0,22%, tapi hari ini rebound saudara 0,31%, posisi 6.200. Sejumlah pasar saham di Asia juga bergerak bervariasi. Ini kalau kita lihat memang ada sentimen yang cukup positif antara hubungan yang mulai mendekat ya antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Beberapa kali Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mengatakan, memberikan sinyal sudah berkomunikasi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Begitupun dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang mengatakan sudah membuka pasarnya kepada dunia yang selama ini agak independen seperti itu. Selain itu kita akan melihat kalau tadi untuk hari pertama memang selalu IHSG bergerak di teritori merah. Hari ini kita masih akan melihat nanti apa kabar dengan IHSG di hari kedua. Kita sudah memasuki 2019, banyak hal yang mungkin menjadi sentimen kemana arah pergerakan IHSG. 2019 begitu banyak tekanan yang akhirnya membuat pergerakan IHSG seringkali bervariasi, kadang merah, kadang juga hijau seperti itu. Bahkan di Santa Claus Rally di bulan Desember tidak semanis yang diharapkan ya. Kita ke beberapa sentimen saudara, kami kutip dari Kompas. Ini dia sentimen squad ya. Pertama, meski katanya untuk kondisi atau tekanan yang terjadi 2019 tidak akan seberat 2018, tapi nyatanya kinerja emiten berpotensi melambat katanya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu penentu kemana IHSG. Berapa sih nanti cetak rekor di tahun 2019 gitu. Tapi sebenarnya ada sentimen positif yang bisa menggerakkan IHSG kinclong tahun ini. Seperti misalnya kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Analis memprediksi bahwa nanti suku bunga Bank Indonesia BI 7 Day Reverse Report hanya naik sekitar 50 basis point ya. Jadi sangat berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2018 di mana Bank Indonesia memang sangat agresif untuk menaikkan suku bunganya mengikuti apa yang dilakukan oleh berbagai bank sentral dunia seperti itu. Ini juga kita lihat berkaitan juga pada tahun 2019 kebijakan moneter Bank Sentral Dunia juga menjadi penentu kemana pergerakan IHSG. Kita sedikit fokus ke The Fed. The Fed hanya naik sekitar 2 kali saja untuk tahun 2019. Jadi sebelumnya BI dari The Fed ini naiknya hanya sekitar 3 kali proyeksinya, tapi kemudian menurut BI nantinya hanya naik sekitar 2 kali saja saudara. Selain itu kalau kita lihat bagaimana volatilitas kurs rupiah juga akan menentukan bagaimana IHSG akan bergerak ya. Tapi ada kabar baik saudara, volatilitas kurs rupiah ini berkaitan dengan perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Saya sudah jelaskan ya di tahun 2019 ini sinyal kedua kepala negara ini sangat positif sehingga nantinya tensi perang dagang akan selesai. Semoga sesuai ekspektasi kalau ya nilai tukar rupiah dapat terapresiasi, IHSG juga bergerak cemerlang saudara. Selain itu defisit neraca berjalan Indonesia nih akan menjadi salah satu penentu juga kemana IHSG akan bergerak. Dari Bank Indonesia bahkan optimis untuk defisit neraca dagang hanya akan bergerak 2,5% dari PDB, sementara untuk tahun 2018 BI mengatakan nanti defisit 3% dari PDB. Dan lagi saudara, untuk pelaksanaan hasil pemilu ini bisa menjadi sentimen positif sekaligus sentimen yang negatif. Ini dikarenakan pelaksanaan biasanya memang menjadi sentimen yang cukup positif, tetapi hasil pemilu akan menentukan kemana nanti arah pergerakan IHSG. Itu dia tadi sejumlah sentimen. Ada perlambatan ekonomi Indonesia juga masih proyeksikan akan tetap melambat, ekonomi global dan penurunan harga komoditas juga menjadi penentu kemana arah nantinya pergerakan IHSG. Kita akan lihat tukar rupiah pada penutupan di pasar spot terkoreksi, maka hari ini juga melanjutkan pelemahannya di 23 poin, posisi 14.480 per dolar Amerika Serikat. Kita akan tunggu sampai nanti akhir perdagangan. Semoga nilai tukar rupiah dapat terapresiasi mengikuti bagaimana kemarin data dari domestik inflasi lebih rendah.